Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, pemirsa kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang tentunya pada siang hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Raya Cinere, Jalan Pelamboyan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dan hari ini Damai Indonesiaku akan membahas dan mengangkat tema yaitu Islam dalam semangat kebangsaan. Tentunya saya Ismi Nadila tidak sendirian dan sudah bersama sahabat saya Mas Sofyan yang sudah bersama guru-guru tercinta kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, betul sekali tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Tema atas latar belakang tepat hari ini tanggal 1 Oktober 2023 yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Nah, bagaimanakah kita Islam berbicara tentang berkebangsaan? Insya Allah kita akan membahasnya bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Abdul Muta'ali, kemudian juga Kiai Haji Idrus Romli, dan juga nanti akan bergabung bersama-sama kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Abdul Muta'ali akan berbicara tentang Islam dan kebangsaan. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah wassalatu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Idrus Romli. Beliau panggilannya apa? Singa Aswaja. Alhamdulillah kita ketemu langsung dengan guru kita ini. Ibu, bapak, para guru, para alim ulama, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada dan jamaah Masjid Raya Cinere. Hari ini tanggal 1, hari apa itu? Kesaktian Pancasila. Kita harus mengenang hari ini menjadi hari yang luar biasa. Al-Quran itu amat sangat memperhatikan sejarah. Bahkan 2/3 isi Al-Quran itu berbicara tentang sejarah. Walaqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ya. Sampai-sampai ada seorang nabi minta perjuangannya itu diperingati. Agar sejarahnya tidak luput dimakan waktu. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Asy-Syu'ara 84 beliau mengatakan, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan kisahku ini menjadi tuturan-tuturan yang baik untuk generasi setelah aku. Makanya di kita ada 17-an, ada peringatan 10 November memperingati hari pahlawan. Bahkan ada hari Kartini, hari buruh aja diperingati. Kan begitu tuh kan? Subhanallah. Al-Quran itu ketika berbicara sejarah, apa tujuannya? Agar sejarah putih-putih, sejarah hitam-hitam. Sejarah hitam, tokoh-tokoh bangsa-bangsa yang tidak layak dicontoh disebutkan detil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Dua bangsa, satu tokoh. Ad, Samud, satu Fir'aun. Mana lagi tokoh yang gak layak dicontoh? Haman, Namruj, Qorun. Detil Al-Quran menyebutkan mereka-mereka gak yang layak dicontoh. Detil betul. Ada yang gak detil. Siapa dia? Orang munafik. Kenapa? Karena kebanyakan dia. Innal munafiqina fid darkil asfar. Karena itu kata munafik dalam Al-Quran selalu plural. Selalu jamak. Ya, Nabi Musa dalam Al-Quran kisahnya diulang berapa kali itu? 136 kali. Fir'aun, ya, namanya di Quran disebut berapa kali? 74 kali. Kenapa sampai diulang-ulang begitu? Hah? Fir'aun disebutkan 74 kali itu, subhanallah. Agar apa? Orang ingat, jangan sampai kayak Fir'aun. Agar orang ingat kenapa Musa lebih banyak 136 kali. Agar sejarah bisa memproduksi Musa. Bahwa memproduksi orang baik harus lebih banyak. Masa memperingati Nabi gak boleh? Kan begitu. Jadi peringatan terkait masalah sejarah itu mesti apa itu? Mesti diulang-ulang. Karena itu ada satu ilmu, dia dikaji sampai hari kiamat gak bakal tuntas. Dari 4 ilmu, Quran, Sunnah, bahasa Arab sama apa? Sirah Nabawiyah. Kayak Masjid Raya Cinere, cakep betul. Setiap hari Sabtu ada kajian apa nih? Sirah Nabawiyah. Numpang iklan di sini ya. Begitu tuh Kiai, subhanallah. Jadi sejarah ini amat sangat apa? Amat sangat penting. Disebutkan satu-satu, Musa, siapa lagi? Daud, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas, bahkan ada suratnya. Surat apa itu? Surat Muhammad.
Nah, karena Quran itu 2/3 isinya sejarah, pernah Buya Hamka ditanya, Buya, kalau menyampaikan isi agama, istilahnya apa Buya ya? Apa kata Buya Hamka? Istilahnya ceramah. Apa itu ceramah? Cerita penuh hikmah. Karena isi Quran paling banyak ngomongin apa? Sejarah. Apalagi membentuk sebuah bangsa. Islam ini agama yang amat sangat luar biasa. Apalagi ketika berbicara apa? Bangsa. Ada satu surat namanya surat bangsa. Surat apa namanya itu? Al-Balad. The nation tuh. Subhanallah. Kata Al-Quran, negara kalau pengen welfare and strong state, itu mesti levelnya level kayak Nabi. Kayak Nabi Muhammad, beliau siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Dari 4, 3 jujur, 1 cerdas, siddiq, jelas jujur. Tabligh jujur bukan? Jujur menyampaikan, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Amanah jelas jujur. Terus yang keempat apa? Fatonah cerdas. Artinya apa? Kejujuran itu paling susah ketimbang kecerdasan. Subhanallah. Nah, itu bangsa dalam perspektif Islam luar biasa. Islam punya konsep yang luar biasa. Jangankan masuk ke toilet aja diajarin sama Islam. Maka terkait masalah state, nation, kebangsaan nggak dibahas oleh Islam. Itu tuh ya. Negara agar levelnya welfare and strong state itu mesti dipimpin oleh Nabi. Tapi kan Nabinya udah wafat. Makanya rata-rata dulu para nabi selain dia pemuka agama juga pemimpin negara. Kan begitu. Wah, nabinya sudah wafat, bisa nggak welfare and strong state? Bisa. Ya, dipimpin oleh manusia biasa kayak kita. Tapi manusia biasa kayak kita ini ada kelemahan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pemimpin yang adil itu, yang hebat itu, bangsa untuk sampai level welfare and strong state, bangsa yang sejahtera, yang berkeadilan, itu nggak boleh ada ruang fujur, ya, nggak boleh ada ruang berbuat yang tidak baik. Nah, manusia biasa ada itunya, itu sebabnya Al-Farabi dia menawarkan sebuah teori yang nanti dikutip oleh siapa? Montesquieu. Namanya politik apa? Trias politika. Kata Al-Farabi dalam kitabnya Al-Madinah Al-Fadilah. Maka untuk menutupi ruang fujur, ketidakbaikan manusia biasa kayak kita, mesti dibuat apa? Trias politika. Yudikatif yang ngejalanin pemerintahan. Legislatif yang melakukan perencanaan, pengawasan, budget. Yudikatif yang melakukan punishment terhadap roda pemerintahan. Dahsyat. Ya, dahsyat. Maka ibu, bapak baca Quran. Ya, Quran luar biasa. Baca sejarah kita luar biasa. Para ulama menyerap nilai-nilai Quran, jadilah Pancasila. Nggak bisa lepas. Baca satu buku, mudah-mudahan bermanfaat. Merawat nilai-nilai keindonesiaan. Jangan tanya siapa yang nulis. Subhanallah. Akan ada keterikatan antara sejarah bangsa kita dengan nilai-nilai luhur dari agama yang kita yakini ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali muqaddimah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Muta'ali. Betapa Islam betul-betul tidak melupakan sejarah. Betul-betul memperhatikan secara detail sejarah. Itulah yang dikatakan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita semuanya Nabi Muhammad SAW begitu luar biasanya sebagai
sebagai sosok pemimpin, selain juga tidak hanya memimpin sebagai pemimpin rumah tangga, tapi juga sebagai pemimpin negara yang dicontohkan sangat luar biasa sekali. Bahkan nilai-nilai Islam pun, Pancasila sangat detail sekali ada di dalam nilai-nilai Islam. Itulah nanti akan disampaikan di segmen kedua nanti oleh guru kita Kiai Haji Idrus Romli. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Abdul Muta'ali sudah menjelaskan mengenai Islam dan kebangsaan. Nah, di segmen 2 ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Idrus Romli tentang Pancasila dan nilai Islam. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati sahabat saya Al-Ustadz Abdul Muta'ali, juga guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin Allahumma amin. Para jamaah Masjid Raya Cinere yang hadir dalam acara Damai Indonesiaku yang saya cintai dan saya banggakan. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang lagi mengikuti acara Damai Indonesiaku TV One dimanapun saudara berada yang juga saya cintai. Tadi saudara kita Ustadz Abdul Muta'ali menjelaskan tentang pentingnya nilai kebangsaan. Karena memang terbentuknya Pancasila ini ada hubungannya ya. Momen hari ini 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila. Nah, apa sebenarnya relevansi atau hubungan penting antara Islam dengan Pancasila? Kita semuanya tahu bahwa para ulama, para tokoh Islam ini banyak yang terlibat dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Ini bangsa Indonesia. Di sini aja di Jakarta ada bangsa, ada suku Betawi, kemudian ada suku Sunda, ke timur sedikit ada suku Jawa, lalu ke timur ada suku Madura, ke barat suku Melayu, suku Aceh, dan berbagai macam suku bangsa di negeri kita. Bangsa kita ini memang kaya dengan suku bangsa. Kemudian bangsa kita ini memang terdiri dari beberapa agama. Bangsa kita ini agamanya bermacam-macam. Kalau dulu yang diakui ada 5 agama. Kalau sekarang ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 agama. Dan ini ketika para tokoh bangsa mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini harus ada satu formulasi, harus ada satu metode gimana menyatukan bangsa Indonesia yang plural ini. Akhirnya para tokoh pendiri bangsa kita membangun suatu konsep yang disebut dengan Pancasila. Dan sekarang ini adalah hari kesaktian Pancasila. Mengapa disebut hari kesaktian Pancasila? Karena ketika ada orang-orang yang berusaha merubah Pancasila lalu membuat peristiwa pemberontakan ya.
Orang-orang yang mengajak bangsa kita untuk meninggalkan agama, yang percaya kepada Tuhan, akhirnya mereka ditumpas oleh Allah, dikalahkan. Tahun 1965. Akhirnya setelah itu ditetapkan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila. Mengapa Pancasila ini gak bisa dirubah? Mengapa gak bisa dirubah? Karena sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu sangat bernafaskan ajaran Islam. Sangat sesuai saudara dengan ajaran Islam. Itu Pancasila. Karenanya Pancasila ini sangat kuat untuk menghubungkan ya, mensinergikan berbagai bangsa yang berbeda-beda dengan suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tempat yang berbeda-beda, terdiri dari ribuan pulau, semuanya berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini Pancasila. Pancasila ini kalau sila-sila yang ada dikaji satu persatu, itu semuanya ada di dalam ajaran agama-agama, terutama di dalam ajaran agama Islam. Misalnya tentang keadilan, di dalam Islam itu ada keadilan. Ya mungkin di dalam agama-agama lain ada juga tentang keadilan. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Kan begitu. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan berbuat baik. Salah satu sila di dalam Pancasila, keadilan ada di dalam Al-Quran. Sila-sila yang lain juga begitu. Dan ini tentang keadilan ya, tentang kebangsaan. Ini sebenarnya membangun kebangsaan yang kokoh, ini sebenarnya sudah dipraktikkan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Kalau kita ini kembali ke dalam sirah nabawiyah pada tahun ke-5 Hijriah, pada tahun ke-5 dari kenabian, ke-5 nubuah, ketika umat Islam di Mekah masih lemah. Karena penduduk Mekah ini banyak yang masuk Islam, umat Islam, para sahabat umat Islam ini banyak ditekan, diganggu secara fisik, diganggu secara ekonomi oleh orang-orang musyrik. Agar mereka lemah, agar mereka kendor keislamannya, agar orang-orang yang akan masuk Islam itu tidak jadi masuk Islam. Sementara baginda Rasulullah SAW gak berani diganggu oleh mereka, karena ada pamannya Abu Talib dan istrinya Siti Khadijah yang kuat posisinya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Ethiopia. Padahal waktu itu Ethiopia ini negara Kristen yang dipimpin oleh Raja Najasyi. Nama aslinya adalah Ashamah. Pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, inna bil habasyati malikan la yuzlamu indahu ahad. Sesungguhnya di Ethiopia, di Habasyah, ada seorang raja, siapapun tidak akan diperlakukan zalim di situ. Karena dia seorang raja yang adil. Nah, ini artinya apa? Keadilan itu merupakan tonggak yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya kita berdoa, mudah-mudahan pemimpin kita mampu menegakkan keadilan, diberikan kekuatan oleh Allah menjalankan keadilan. Amin Allahumma amin. Sesampainya di Ethiopia, sesampainya di Habasyah, umat Islam yang asalnya cuma 12 orang, lalu yang lain ikut-ikutan hijrah, imigrasi ke Ethiopia, sampai jumlah mereka lebih dari 80 orang. Suatu ketika Raja Habasyah ini akan diberontak oleh anak pamannya, akan diturunkan. Ternyata bagaimana? Karena umat Islam ini memang kuat kebangsaannya, nasionalismenya juga kuat pada waktu itu. Umat Islam yang hijrah ke Habasyah ini memberikan dukungan politik, memberikan dukungan moral kepada raja yang sah, yaitu Raja Habasyah. Dan akhirnya raja yang sah ini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam posisinya semakin kuat.
Karenanya kita umat Islam di Indonesia agar semakin kuat nilai-nilai kebangsaan ini harus kita pegang teguh yang berada di bawah naungan Pancasila. Juga di bawah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Idrus Ramli. Masya Allah yang hadir siang hari ini adalah ini daging semuanya. Kita tidak sabar insya Allah akan menyimak paparan dari Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Masya Allah pemirsa, beruntung kita tinggal di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang ternyata di dalam Pancasila menyatukan ras, suku, agama dan Islam sendiri sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila itu. Sehingga tumbuhlah hubbul watan atau cinta negara. Nah, bagaimanakah hubbul watan itu bagian dari iman atau hubbul watan minal iman? Insya Allah di segmen ketiga nanti akan disampaikan oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Luar biasa sekali tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini, semangat Islam dalam berkebangsaan. Guru-guru kita tadi telah berbicara tentang sejarah, tentang luar biasa Pancasila dengan sangat erat sekali dengan nilai-nilai Islam. Di segmen ini pemirsa, hubbul watan minal iman, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selamat mengikuti, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujada binurihi nuram bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fa kullum bihi ma najmum bada. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi yassir wa la tu'asir. Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair wahtimna bi kalimatil khairi la ilaha Muhammadur al-mukarramun, para asatiz yang hadir pada kesempatan ini di tengah-tengah acara kita, Al-Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli, juga tidak asing lagi narasumber kita, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini pengajian kita, tema kita tentang kebangsaan. Lalu apa kaitannya dengan Islam? Kan begitu. Tadi sudah dipaparkan bagaimana nilai kebangsaan dan juga dijelaskan tentang Pancasila. Saya tinggal membuat satu analog. Bahwasannya Islam itu dan Pancasila bagaikan matahari dan rembulan. Tidak akan bisa bercahaya sang rembulan kalau tanpa ada matahari. Artinya jangan ngomong Pancasila kalau tanpa Islam. Paham? Woi, naon? Kalau kita mau ngomong Pancasila kudu dari Islam. Yang melahirkan 9 tokoh yang mewujudkan adanya Pancasila. Dengan darah air mata yang diperjuangkan oleh para ulama. Siapa kalau bukan punya dorongan dan perannya Islam? Maka enggak usah kaget kalau ada orang zaman sekarang yang ngaku Pancasilais, tapi mereka tidak punya konsep dasar agama yang pada akhirnya malah merusak Pancasila. Jangan bicara konsep keadilan tanpa ada ukuran moral. Banyak pengadilan, tapi keadilan yang susah. Betul lah betul. Bu, gua langsung panas kalau begini dah. Makanya jangan suka mendiskreditkan orang Islam dan agama Islam, bro. Ya, Pak ya. Benar apa benar? Kita jangan suka diungkit-ungkit. Orang Islam paling amat sensitif kalau udah cerita masalah kebangsaan.
Sebab diajarkan oleh Allah, wa anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakat. Allah sebutkan dalam Quran, kalau seandainya penduduk negeri, siapa? Ya kita. Mereka mau beriman dan bertakwa. Bicara nilai-nilai kebangsaan tidak akan bisa berwujud kalau tanpa dimodali dengan nilai keimanan. Pahlawan dan pejuang kita tidak akan mereka berani berkorban. Tanpa adanya mereka dapat bintang jasa. Enggak ada pensiun dengan modal takbir kalimat Allahu Akbar. Tampil ke medan laga mengibarkan sangsaka merah putih. Ada pensiunannya enggak weh? Ada pensiunannya enggak? Ada bintang jasanya enggak? Kagak ada. Karena apa? Yakin dia kepada Allah. Apa yang dia lakukan dan kebajikan dan kebaikan. Tanpa melihat suku, bangsa, agama dan negara. Yang penting mewujudkan kebaikan pasti akan dapat pahala di sisi Allah. Terlepas orang akui pahlawan atau bukan pahlawan. Terlepas mereka dimakamkan di makam pahlawan atau tidak. Tapi setiap kebaikan yang kita lakukan. Asalkan kita mengharap ridho Allah. Allah akan berikan keriduan kepada kita. Bu. Pelajaran. Hidup itu kalau udah ada iman. Yang kita cari apa? Aman. Aman. Hidup itu kalau udah ada iman yang kita cari aman. Apa amannya? Aman yang pertama tentram jiwa kita. Damai. Makanya orang sekarang kan yang susah nyari kedamaian. Nyari harta, nyari banda, nyari kekayaan gampang. Orang kaya banyak belum tentu damai. Betul-betul. Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya apa mau berkah? Mau kaya apa mau senang? Tuh. Susah, mendingan jadi orang senang ketimbang orang kaya. Kalau orang senang pasti. Kalau orang kaya, nih kita orang senang ini hari. Hari Minggu orang-orang lagi liburan cari tempat kemana-mana untuk mereka refreshing. Kagak rekreasi. Kita tenang, alhamdulillah nongkrong di pengajian. Duduk dengan tenang, walaupun gak gablek duit, beras mahal, aman. Adem kagak? Adem enggak? Tuh makanya kita mah nyarinya apa? Aman. Udah. Insya lanjut. Sampai jam berapa? Ya waktunya cuma 7 menit. Enak aja. Mau panjang boleh, bisa diatur. Ya kita mah jujur-jujur aja ya Pak ya. Yang ngaji juga gratis. Bu, makanya yang kedua kita apa? Yang kedua, kalau kita mau betul-betul hidup aman, ikhlas. Ikhlas, jangan ada pamrih. Contoh dah, saya kasih gampang. Tuh imam di masjid. Nggak ada gajinya pedal dia yang baca Fatihah. Dia yang baca surat gegoakan teriak. Makmum modalnya cuma amin doang. Coba dah, modal makmum apa Pak? Pak, modal makmum apa? Amin. Yang baca surat siapa? Yang baca Fatihah siapa? Modal makmum amin. Baca Fatihah kagak bisa, baca surat kagak bisa, kadang-kadang rukunya juga kagak bener. Gara-gara dia berjamaah cuman modal amin yang ketahuan, dicatat malaikat borongan. Alhamdulillah. Ikhlas tuh imam, pernah jadi pemimpin kagak ada gajinya. Makanya gak ada orang rebutan jadi imam masjid. Betul-betul. Tanya ini Masjid Raya Cinere. Ada gak orang sholat subuh berebut jadi imam? Apa sebabnya? Karena gak ada gajinya. Coba kalau ada gajinya, ada fasilitasnya, dijamin apalagi diumumin di depan jalan raya. Siapa yang jadi imam sholat subuh, cash and carry 1 juta.
Insya Allah dijamin preman juga tobat. Makanya zaman sekarang ibu-ibu bapak-bapak nyari orang ikhlas mah susah. Sus, yang tahu ikhlas kita cuma Allah. Saya analogikan kalau kita ikhlas tuh percis kayak kita masuk ke WC. Buang hajat ikhlas. Itu kerjaan yang paling ikhlas tuh di situ. Habis makan sate, pulang kondangan, makan rendang, makan lauk apapun, begitu masuk ke dalam perut, apa yang terjadi? Perut mules, dilepas, nggak ada yang dicari. Ada yang nggak dicari? Makanya ada kalimat hubul waton minal iman. Apa? Dengan dia punya iman, mereka cinta negara. Awas sekarang. Yang kita hadapi bukan kita pakai musuh yang pakai senjata. Musuh yang ada di depan kita adalah musuh yang siap menggadaikan, menghancurkan iman dan akidah kita. Ini yang kita jaga. Lanjutkan nanti segmen berikutnya. Baik, Masya Allah, Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang dengan semangat mengobarkan kebangsaan kita yang dilingkupi dengan keislaman. Kita takbir dulu, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat kebangkitan kesaktian Pancasila ya. Dan Masya Allah kita akan perdalam lagi di segmen tanya jawab. Sudah ada rekan saya Ismi yang sudah ada bersama jamaah. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Sofian. Di sini Ismi sudah bersama salah satu jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Ibu Titi. Ibu Titi, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Al-Muta'ali. Ustadz, tadi Ustadz bilang betapa pentingnya pemimpin itu mengikuti Al-Quran atau tahu dari isi Al-Quran. Tapi mengapa para pemimpin kita, khususnya pemimpin Indonesia yang sekarang ini, boro-boro dia ngerti isi Al-Quran. Pancasila aja dia nggak hafal Ustadz. Terima kasih. Siapa yang salah? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Masya Allah. Tentunya kita akan mendengarkan jawaban dari guru-guru tercinta kita. Namun setelah usai jeda berikut ini, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat luar biasa sekali yaitu Islam dalam semangat kebangsaan. Ada satu jamaah tadi yang mengajukan pertanyaan bagaimana ketika ada pemimpin yang kurang menghayati atau kurang memperdalam Al-Quran. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita yang saya berikan kesempatan terlebih dahulu Ustadz Abdul Muta'ali. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaan Ibu Titi, pertanyaan yang luar biasa. Ngeri-ngeri sedap menjawabnya ini ya. Ada salah satu riwayat Nabi mengajarkan satu doa khutmul Quran. Biasanya kita doa khutmul Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah dan seterusnya. Ada satu riwayat Nabi mengajarkan doa khutmul Quran, Rabbana la tusallit alaina bidhunubina man la yarhamuna wa la yakhafuk. Ya Allah, jangan kau berikan kepada aku leadership, kepemimpinan. Seseorang yang enggak sayang kepada kami dan tidak takut kepada engkau. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, hadza khutmul Quran wa hadhihi du'a siyasah. Ya Rasulullah, ini khatam Quran, yang itu doa siasa, doa politik. Apa kata Nabi? Pemimpin yang baik itu yang mau mengamalkan nilai-nilai universal Al-Quran. Saya pernah ke New Zealand. Ya. Ada salah satu acara ya yang memang saya menjadi narasumber. Selesai memberikan speech,
Saya diundang ke salah satu lembaga negara. Ketika masuk ternyata di dalamnya itu tertulis surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, miras, alkohol dan seterusnya itu haram, najis, tinggalkan. Pekerjaan setan kalau kalian mau bahagia. Saya tanya, that's my holy Quran. No, that's our holy Quran. But the question is, mohon maaf, mereka kan majority non-muslim. Kenapa Anda tulis itu? Kalian tuh umat Islam enak betul. Nikmat betul. Kalian baca Quran. Kalian zikirkan Al-Quran. Kalian hafal Quran. Maka jiwa kalian isinya Al-Quran. Jika ada zat adiktif yang haram, yang akan masuk ke dalam tubuh kalian, maka Al-Quran, kalimat thayyibah akan memproteksi keluar. Apa artinya? Barat saja mengakui bagaimana kehebatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu universal. Insya Allah Indonesia semua pemimpinnya baik. Ya, Indonesia pemimpinnya baik. Dan insya Allah akan terus baik dan lebih baik. Subhanallah. Kita alhamdulillah tiap tahun ada musabaqah tilawatul Quran. Ini kan bentuk kepedulian apa itu? Negara. Jangan sampai ada anak tidak paham Al-Quran. Subhanallah. Noam Chomsky saja saya dapat kuliah 1 semester di Cairo University. Ya, beliau cerita itu, saya kalau ke kampus, ya itu selalu mendengar seorang anak baca dari dalam musalla, wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rimanya enak. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadzarat. Lihat rimanya enak betul. Jadi sejarah bangsa kita Qurannya kuat betul. Bahkan para pahlawan kita, para pejuang kita, Menlu pertama kita, siapa? Haji Agus Salim. Ibu Raden Ajeng Kartini kan dapat beasiswa ke Belanda, nggak beliau ambil, dikasihkan kepada siapa? Haji Agus Salim. Apa kata beliau? Kenapa dikasihkan ke Haji Agus Salim? Cerdas dia dan hafal Quran. Poligot dia, menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, Rusia. Dahsyat. Dan hafal Quran. Maka ibu bapak dari sekarang kalau pengen punya pemimpin hafal Quran dimulai dari keluarga kita. Siapa tahu anak ibu-ibu mau ada yang jadi pemimpin? Amin. Mau? Bapak-bapak mau anak yang jadi pemimpin? Didik dari mulai sekarang. Jadi keluarga apa? Qurani. Apalin Quran gak usah banyak-banyak, 30 juz saja. Subhanallah. Jadi sekarang kalau kita nunjuk orang begini nih. 1 tuh ya. 4 jari ke siapa? Ke kita. 4 jari ke kita. Mulai dari kita. Baik. Ali bin Abi Thalib di demo. Ali. Dulu zaman Abu Bakar gak ada demonstrasi. Adem-adem aja. Baik. Ya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Iya, pada masa Abu Bakar rakyatnya saya. Sekarang rakyat saya siapa? Anda semuanya. Begitu tuh ya. Mulai dari kita. Baik, Ustadz Abdul Muttalib, terima kasih atas jawaban yang luar biasa sekali. Saya lempar ke rekan saya Ismi yang sudah bersama jamaah siap dengan pertanyaan. Silakan. Baik, Ismi. terima kasih Mas Sofyan. Di sini Ismi sudah dengan salah satu jamaah dengan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat. Bagaimana konteks sosial politik yang melatar belakangi Islam dan perlukah moderasi beragama di Indonesia terutama saat ini? Pertanyaan ini saya tunjukkan pada Kiai Haji Idrus Romli. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya yang benar. Pertanyaannya udah kayak skripsi nih ya. Iya ya. Silakan Kiai. Baik, Kiai Idrus Romli terlebih dahulu. Fadal, Kiai.
Jadi begini ya, bahwa Islam itu tidak bisa dilepaskan dari politik. Dan para pelaku politik itu pasti dikenal dengan hukum Islam. Karena hukum Islam ini adalah agama yang menyentuh semua aspek dalam kehidupan. Karenanya umat Islam yang memang umat Islam yang menjadi caleg atau sudah jadi legislatif, yang menjadi calon wali kota atau sudah jadi, itu harus tunduk pada hukum Islam. Karena Islam ini menyentuh semua aspek di dalam kehidupan. Jadi gak bisa dilepaskan di dalam politik itu. Ini hubungan Islam di dalam politik. Karenanya seperti dijelaskan tadi oleh Ustadz Abdul Muta'ali, Rasulullah SAW atau nabi-nabi yang lain selain mereka ini pemimpin agama, biasanya juga pemimpin negara. Karenanya begitu Rasulullah itu wafat diganti dengan Khulafaur Rasyidin. Karena khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin ini selain pemimpin negara juga pemimpin di dalam agama, baik dari aspek keilmuan maupun keteladanan. Khalifah yang empat ini disebut Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada periode berikutnya hanya sanggup menjadi pemimpin negara, menjadi pemimpin agama dari segi keilmuan dan keteladanan tidak sesuai, makanya mereka tidak disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Tetapi dalam perjalanan waktu sejarah Islam biasanya muncul juga ini khalifah-khalifah yang adil biasanya muncul juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan kepada umat Islam itu. Nah, ini pertanyaan yang kedua, masalah moderasi beragama. Ini berat jawabannya bagi saya ini. Ini kayaknya harus bikin skripsi, harus buat catatan-catatan, tulisan-tulisan yang panjang. Tapi gak apa-apalah, ini moderasi beragama ini ingin saya jelaskan. Karena moderasi beragama, moderat ya, moderasi ini kan diambil dari kata moderat. Moderat itu kalau di dalam bahasa Arabnya i'tidal. I'tidal itu artinya ya moderat begitu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, apakah moderasi beragama pada masa sekarang diperlukan? Dalam masalah ini kita perlu melihat konteksnya. Apa yang dimaksud moderasi beragama? Kalau yang dimaksud moderasi beragama ini, kita ini punya komitmen untuk mengajak saudara-saudara kita yang radikal di dalam beragama, di mana saudara kita ini radikal atau ekstrim sedikit-sedikit mengkafirkan saudaranya sesama muslim, sedikit-sedikit membid'ahkan, menyesatkan. Maka kelompok yang seperti ini itu perlu diberikan pemahaman moderasi dalam beragama. Karena Islam ini kalau yang murni, Islam itu kalau yang asli atau yang lurus, pada hakikatnya memang moderat. Baik bersikap kepada sesama muslim maupun bersikap kepada non muslim. Itu moderat sekali. Karenanya ketika penganut agama di luar Islam, kelompok non muslim, mereka minoritas, hidup di negara mayoritas muslim, biasanya aman-aman saja. Mereka bebas menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Dan ini berlaku sejak masa-masa awal dulu. Awal kemunculannya. Karenanya pernah umat Islam ini menguasai suatu daerah di Timur Tengah atau di Afrika. Dan kelompok non-muslim di situ minoritas. Mereka membayar pajak, jizyah atau upeti tiap tahun kepada pemerintahan muslim. Lama-lama umat Islam ini mau melepas mereka. Dah, kalian gak ada hubungan dengan kami. Kalian urus sendiri aja. Mungkin kalian akan gabung dengan negara lain di luar negara Islam. Ternyata bagaimana kata mereka? Loh enggak katanya. Kami lebih senang berada di bawah naungan kalian. Karena kami ini aman, kami ini bebas. Nah, ini artinya apa? Keadilan Islam, moderasi Islam ketika diterapkan dengan benar, tanpa penyimpangan, penganut agama lain walaupun mereka minoritas hidup di antara mayoritas umat Islam itu akan merasakan kedamaian dan ketentraman. Baik,
Baik, Kiai Idrus Romli, terima kasih atas jawabannya. Saya akan bagi ke Kiai Haji Suparno Syafi'i berkaitan apa yang disampaikan tadi, hubbul watan minal iman. Tadi Kiai Suparno menyampaikan bahwa bagikan antara matahari dan bulan tidak akan bersinar jika tidak ada sinar dari matahari. Namun yang terjadi sekarang adanya degradasi solidaritas sosial. Kalau memang itu berbicara kebangsaan sangat erat kaitannya dengan Islam. Namun mengapa terjadi degradasi solidaritas sosial, kemudian degradasi kebangsaan? Banyak sekali orang-orang yang sekarang sudah rendah akan solidaritas sosial dan juga berkebangsaan. Ini mengapa terjadi, Yai? Fadhal, Yai. Ini pertanyaannya dari jamaah apa dari host nih? Kalau dari host nambah materi. Sebenarnya udah terjawab semua. Yang kita hadapi dari mulai era globalisasi hari ini. Dan juga apalagi dihadapi sekarang dengan zaman digitalisasi. Masuk abad kita mulai reformasi. Saya katakan betul langkah reformasinya. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita koreksi. Mereka kurang cerdas dan kurang memahami latar belakang Pancasila. Sehingga terjadi ada degradasi sosial. Ketika kita berbicara Islam, seakan-akan mereka udah ketakutan. Apakah kita ini akan membumi hanguskan Pancasila? Kan saya bilang tadi, jangan bicara Pancasila kalau tanpa Islam. Makanya ketika pada waktu membentuk Pancasila, kalau saya jelasin nanti kayak pelajaran P4 nanti. Ya kan? Ketika dulu para ulama yang melahirkan Pancasila menetapkan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh sila pertama, itu nggak semudah itu udah ditulis, Pak. Nggak semudah itu disahkan. Ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang menginginkan ketuhanan yang Maha Esa ada di nomor 5. Saya nggak sebut. Off the record. Tapi alhamdulillah akhir kata Pak Karno Bung Hatta menyetujui. Sila ketuhanan yang Maha Esa ditaruh nomor 1. Ngambilnya dari mana berangkatnya? Makanya begitu ujian Pancasila difitnah. Karena kita masih ada umat yang beragama. Yang mereka fitnah siapa? Yang disandarkan adalah agama. Makanya sekarang pun saya bilang, kalau ada embel-embel apa-apa bentar-bentar yang dipersalahkan umat beragama, saya bertanya, ini orang punya agama nggak sih? Maaf kalau saya ngomong jujur terang-terangan ini di layar kaca, media sudah terbuka, Bang. Jangan ada dusta dong di antara kita. Betul lah betul. Ya Pak, iya. Apa sih kurang andilnya umat Islam di Indonesia? Dari mulai lahir adanya Indonesia sampai sekarang. Betul lah betul. Kita nggak minta macam-macam. Apa kita umat Islam di Indonesia pengen Islam negara Islam? Enggak. Enggak perlu negara yang Islam. Yang perlu manusianya memahami Islam dan melaksanakan Islam. Urusan negara silakan dengan lambang apapun. Tapi kita nggak lepas dengan nilai ajaran agama. Sebab itu yang melahirkan kunci berkah. Kan tadi saya nggak tahu ngomong mau jadi orang kaya apa mau jadi orang senang. Banyak orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, utangnya juga banyak, sampai ribuan triliun. Apa sebabnya? Karena kagak berkah. Biarin kita mah jadi orang susah, kita laksanakan ajaran agama, ngaji rajin, sholat rajin, sama tetangga rukun, betul. Kita saling membantu dan saling kita perhatikan orang lain. Insya Allah akan jadi berkah. Enggak usah kita minta balasan sama pemerintah. Kita juga sadar pemerintah lagi banyak urusannya. Yang balas kita Allah. Woi, yang balas kita siapa? Wahwa goniyun hamid. Allah tuh maha kaya. Percaya nggak Bu? Hasbunallah, ni'mal maula. Aman gak kalau begini? Aman, pasti semua bisa memahami. Ini kan gara-gara mereka kagak ngerti sama agama. Jangan jadi monyet makan manggis. Monyet kalau makan manggis, manggis itu tebel.
nggak pernah tahu apa isi di dalam manggis. Begitu dia digigit karena tebal kulitnya pahit, dia buang tuh. Apaan, Mang? Manggis. Makanya sekarang banyak monyet makan. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali, dan juga Kiai Haji Idrus Romli dan juga Ustadz Abdul Muta'ali. Mudah-mudahan ada semangat kita yang semakin tumbuh dengan kita semakin cinta agama kita, semakin cinta Islam, maka insya Allah akan tumbuh pula cinta kebangsaan kita. Dan insya Allah pemirsa, di segmen 5 nanti ada satu segmen yang sangat menarik, yaitu kita akan saksikan bersama-sama tentang ruqyah syariah. Nanti insya Allah akan dibedah, akan diambil ibrohnya oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam dunia kesehatan dan pengobatan. Berbagai macam cara disyariatkan untuk dapat menyembuhkan dan menyehatkan umatnya. Salah satunya adalah ruqyah. Ruqyah dikenal sebagai teknik terapi penyembuhan dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa kepada orang yang diruqyah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 82, dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi manusia. Ruqyah secara bahasa itu artinya jampi, ya. Jampi yang dibenarkan dalam Islam adalah bacaan-bacaan atau jampi-jampi yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam prakteknya, terdapat dua jenis ruqyah yang harus dicermati masyarakat Muslim, yaitu ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syariah merupakan ruqyah yang sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan metode terapi Al-Quran. Sementara ruqyah syirkiyah merujuk pada praktek ruqyah yang di dalamnya tidak sesuai syariat, yaitu mengindikasikan perilaku-perilaku syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah dengan membaca surat-surat dalam Al-Quran dipercaya dapat menyembuhkan hati dari penyakit kebodohan dan keraguan, sihir, serta menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani. Di kota-kota besar di Indonesia telah banyak tersebar klinik ruqyah. Salah satunya adalah klinik holistik Ustadz Abu Albani di Duren Sawit, Jakarta Timur. Di sini sebelum ruqyah, setiap pasien dianjurkan untuk melakukan konsultasi psikologis terlebih dahulu. Hal ini berpengaruh pada tindakan yang akan dijalankan saat ruqyah. Tapi ternyata hikmah dari ruqyah, penyakit-penyakit itu ternyata bisa disembuhkan. Sampai penyakit berat. Jadi kalau orang Islam itu yang pertama sebelum dia berobat untuk mendatangi tabib dan lain sebagainya, dia minta sama Allah dulu. Seorang terapis dapat meruqyah pasien dalam waktu 20 hingga 30 menit. Mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan perlahan dan bacaan yang benar. Dan tentu saja, setiap pasien ruqyah akan memberikan dampak respon yang berbeda-beda saat sang terapis membacakan ayat-ayat Al-Quran. Contoh misalnya, kok saya di ruqyah nggak teriak-teriak ya? Emang kenapa? Kalau kata orang saya ada yang nempel. Harusnya saya bereaksi dong, teriak-teriak dong. Saya juga pernah kesurupan gini-gini. Ya, kita bicara kalau ruqyah itu hitam putih. Kalau ada, ya ada, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak ada ekspektasi terus kamu harus kesurupan atau apa, enggak gitu. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, Masya Allah, satu VT yang sangat luar biasa sekali tentang ruqyah syariah. Saya akan meminta ibroh ataupun komentar dari guru-guru kita, komentar ya, bukan praktek ruqyah ya, nanti kalau bisa kacau nanti. Masya Allah, ini sangat kental sekali kalau misalnya dihubungkan dengan tema besar kita, sangat erat kaitannya bahwa tadi disampaikan bahwa Al-Quran sangat erat sekali kaitannya dengan berkebangsaan. Namun lebih dari itu, Al-Quran ternyata juga sebagai obat, da'in likulli dawa. Nah, Ustadz Abdul Muta'ali terlebih dahulu untuk mengambil ibrah. Silakan Ustadz. Baik, Al-Quran itu bukan kitab parsial tapi imparsial. Dia bukan hanya sumber
untuk hal tertentu bukan sumber bagi hal tertentu yang lain, tidak. Tadi kita berbicara Al-Quran sumber untuk kebangsaan. Maka Al-Quran pun sumber untuk apa? Penyakit-penyakit. Ya, tadi ayatnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Quran itu syifa, obat. Enggak cukup diobat tapi apa? Rahmah. Apa itu rahmat? Bentuk sayangnya Allah. Bacakan Al-Quran insya Allah sembuh. Ada orang sembuh dari rumah sakit, pulang ke rumahnya motor nggak ada, mobil nggak ada, rumah nggak ada. Kenapa? Buat bayar rumah sakit. Tapi Quran itu bukan hanya syifa, rahmah. Allah yang bayarin dengan cara apa? Bacain Quran dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kenapa ada ruqyah syariah? Ada seorang budak itu ketika Nabi hijrah ke Taif itu sampai masuk Islam. Kenapa? Ngedengar satu bacaan yang dia dengar dari nabinya dulu. Nabi ketika mau makan anggur apa yang Nabi baca? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Islam sih ya. Siapa namanya? Adas. Ya. Ada penyakit ya, itu ada penyakit yang sumbernya dari setan dan setan takut betul ketika dibacakan Quran. Apa nama penyakitnya? Wabah. Jelaskan dalam surat Shad. Nabi Ayub berdoa, "Anni massaniya syaitana binusbiw wa adzab." Ya Rob, aku kena penyakit setan, nama lain dari wabah. Ya, dalam buku saya Fikih COVID-19 salah satu nama wabah apa? Penyakit yang berasal dari setan. Setan paling takut apa? Dibacakan apa? Ayat-ayat Quran. Jadi Quran itu dari hulu ke hilir. Dari atas ke bawah seluruhnya. Baik. Karena itu dzalikal kitabul la raiba fihi. Sedikit saja Kiai Idrus Romli, sedikit saja waktu yang sangat pendek sekali. Ibroh dari Syuruk Syariah ini. Fadal. Makasih ya, berkaitan masalah ruqyah. Ada satu cabang dalam ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu khawasul Quran. Bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat cocok untuk penyembuhan. Misalnya sakit demam, ayat apa yang dibaca. Kalau orang mau melahirkan, ayat apa yang dibaca. Atau misalnya sakit paru-paru apa. Itu semuanya lengkap yang disebut dengan khawasul Quran. Nah kemudian juga berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Yang dimaksud ruqyah syar'iyah ini yang dibenarkan oleh syarak. Ruqyah ini kalau bahasa Jawanya suwu. Entah bahasa Indonesianya apa Ustaznya? Ruqyah, ya pokoknya ruqyah lah. Jampi-jampi. Kemudian selain ruqyah ini ada juga namanya guna-guna. Ada juga namanya jampi-jampi. Ada juga namanya wifik atau afak. Kemudian ada juga namanya azimat. Ini semuanya syar'i selama tidak mengandung kesyirikan. Walaupun bukan dari Al-Quran itu syar'i juga. Guna-guna, jampi-jampi selama tidak mengandung kesyirikan. Ini sebentar ya. Ini saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu suka enggak kalau punya suami kuat? Kan suka yang kuat kan? Malu ini. Saya tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak bangga kalau misalnya punya kekuatan. Bangga kan? Dan ingin kuat. Ini ternyata guna-guna untuk kekuatan. Itu yang dari Al-Quran, dari sebagian guru-guru ya. Ada yang guna-guna memang ya ucapan-ucapan itu. Ya bahasa dan gak mengandung kesyirikan itu. Jadi begitu. Ini namanya ruqyah syar'iyah juga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Idrus, Masya Allah waktunya sangat sempit sekali. Terima kasih atas ilmu Ustadz Abdul Muta'ali dan nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Mudah-mudahan pemirsa apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan ibroh dan juga semangat kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk episode kali ini. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Ismi Nadila. Dan saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadi Mortentu Sarung kita. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu bapak para jamaah yang berbahagia, mari kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita kemantapan, kemurahan dan kemudahan sehingga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Allahumma bihaqqi kitabikal mubin wa bihaqqi man arsala rahmatan lil alamin sabbitna ala ta'atika wal yakin waj'alna ya Allah min ibadikas salihin rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ki ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.